Halo everyone, selamat datang dalam webinar nasional ETC spesial hari ini. Kami selaku tim ETC mengapresiasi teman-teman semua yang telah mengikuti webinar kali ini. Tentunya di hari weekend ini ya, wah hebat banget nih bisa manage waktu dan pastinya beruntung banget nih teman-teman telah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center yang akan membongkar rahasia-rahasia jitu menjadi jago public speaking hanya dalam 1 hari. Nah, di sini kita akan memeriahkan acara ini dengan kedatangan dua narasumber hebat kita yang tentunya sangatlah luar biasa. Teman-teman bisa banget nih beri aplaus dan reaksi terbaik teman-teman di kolom komentar ya. Pastinya sudah tidak sabar kan untuk memulai webinar pada pagi hari ini? Wah, sepertinya udah pada semangat nih. Semoga bisa selalu semangat dan tak bosan ya untuk senantiasa mencari ilmu dan tentunya aktif mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak aruf nih ya. Perkenalkan aku Anggun Fitriani, bisa dipanggil Anggun. Aku mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan aku berasal dari Sumatera Barat serta menjadi Master of Ceremony sekaligus moderator pada acara pagi hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut nih teman-teman, aku mau menginformasikan terlebih dahulu nih kepada teman-teman untuk jangan lupa follow Instagram Entrepreneur Training Center dan YouTube-nya ETC @Entrepreneur Training Center untuk informasi seputar event webinar gratis dengan para narasumber hebat sekaligus hasil record tiap Zoom yang telah diselenggarakan. Pada acara ini terdapat beberapa tata tertib nih teman-teman selama webinar berlangsung yang harus teman-teman patuhi ya. Ini dilakukan agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan nyaman untuk kita semua. Jadi teman-teman yuk disimak baik-baik ya tata tertibnya. Yang pertama, pastikan mic dalam keadaan mute selama pemateri menyampaikan materi, biar tidak ada gangguan suara yang masuk. Yang kedua, gunakan fitur chat untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Nanti akan ada sesi khusus nih teman-teman untuk Q&A. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa siapkan catatan terbaik kalian. Lalu yang ketiga, jangan lupa isi absensi di akhir acara yang dibagikan oleh panitia di kolom chat. Ini penting banget nih supaya teman-teman bisa dapat e-sertifikat dari ETC. Nah, sebelumnya kita masuk ke pemaparan materi dari para narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Aku mau ajak dulu nih teman-teman semua buat nyalain mic dan kameranya dulu ya, biar vibes-nya makin dapet dan semangatnya makin terasa. Karena apa? Karena aku mau kasih tahu nih, kalau ATC punya jargon yang super keren loh. Jargonnya itu bukan cuma kata-kata, tapi bisa banget nih membangkitkan semangat kita semua. Nah, apa tuh jargon ETC? Jargon ETC yaitu dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Di bawah langit Indonesia yang penuh harapan, kita berkumpul bukan sekedar belajar, namun untuk menyalakan keberanian dalam diri. Keberanian untuk bicara, menyampaikan ide, dan menginspirasi banyak orang dalam rangka membangun generasi yang bebas, yaitu bebas dari rasa gugup dan bebas untuk bicara. Karena teman-teman sudah tahu nih jargon ATC, tentunya kalian juga harus tahu dong tentang 7 program utama ATC. Antara lain yaitu ada yang pertama The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking, Digital Marketing, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, dan juga Marketing Langit Academy.
Wah, program ETC ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, karena teman-teman udah tahu nih 7 program ETC, alangkah baiknya tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung masuk ke inti acara pada pagi hari ini. Dimohon bagi para peserta untuk mengikuti tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul secara daring pada webinar yang diadakan oleh Entrepreneur Training Center. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan berlangsung sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne ETC, dan Mars STI. Dilanjutkan dengan pemaparan materi. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan closing statement. Dilanjutkan pemberian sertifikat simbolis kepada narasumber. Dilanjutkan sesi dokumentasi. Dan dilanjutkan penutup dan pembagian presensi. Untuk memulai acara, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Hadirin dimohon dalam posisi siap di tempat masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator kami persilahkan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan Himne ETC. Dilanjutkan Mars STI. Kepada operator, kami persilahkan.
generasi muda bangsa. ETC siap membersamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata. Sekolah Trainer Indonesia, Terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar
bersama wujudkan mimpi sampai mati kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia membangkitkan semangat membara. Jiwa kesatria penuh cahaya bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia, tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI, Sekolah Trainer Indonesia, STI, generasi emas bangsa, STI, inspirator Nusantara, STI, kami siap berkarya, STI, rumah kita semua, STI, bangkitkan semangat muda, STI, untuk negeri tercinta, STI, untuk dunia. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Ada Kak Teresa Adelia, SSPSI, CMC, CPS, CTCA, CHLS, CPT. Yang kedua, ada Kak Andi Nurul Natasha, SKEP, CMC, CPS, yang akan membawakan materi kita yang bertemakan Bongkar Rahasia Satu Hari Jago Public Speaking. Semua akan diulas oleh para narasumber hebat kita. Hadirin yang saya hormati, kita sering merasa gugup saat harus berbicara di depan kelas, memimpin rapat, atau bahkan sekedar menyampaikan pendapat dalam forum kecil. Jika jawabannya ya, maka kita tidak sendiri. Di dunia yang terhubung ini, ide yang hebat saja tidaklah cukup. Kita harus mampu menyampaikan ide tersebut dengan percaya diri, jelas, dan meyakinkan. Entah kita seorang pelajar, profesional, pengusaha, atau pemimpin komunitas, kemampuan public speaking bisa menjadi pembeda antara didengar atau diabaikan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana public speaking bukan hanya soal bicara, tapi soal membangun pengaruh, membangun kepercayaan diri, dan membuka pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya mungkin tertutup. Public speaking memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide dan pesan secara jelas, dan mampu mempengaruhi audiens secara efektif. Melalui webinar ini, peserta diharapkan dapat menguasai teknik-teknik berbicara di depan umum dengan cara yang praktis dan aplikatif, sehingga mampu meningkatkan kemampuan personal maupun profesional dengan lebih optimal. Nah, apa saja yang harus dipelajari terkait dengan public speaking ini? Apa fungsi dan tujuannya? Dan bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga kita tidak hanya bisa bicara, namun membuat ucapan menjadi bernyawa dan bermakna. Semuanya akan dibahas oleh para narasumber hebat yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita sambut pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Teresa Adelia SS, PSI, CMC, CPS, CTCA, CHLS, CPT. Kepada Kak Adelia, apakah sudah ada di ruang Zoom? Udah, Kak. Oke, halo Kak Teresa, bagaimana kabarnya? Baik. Kalau Kakak gimana? Alhamdulillah Kak. Kalau boleh tahu Kak Teresa berasal dari mana Kak? Dari Palembang, Kak. Wah, dari Palembang ya Kak. Oke Kak, tak kenal maka tak sayang ya Kak. Baik, sebelum masuk lebih jauh nih, izinkan aku, untuk membacakan CV dari pemateri pertama kita.
Nah, sebagai informasi nih teman-teman, bahwa Kak Adelia ini memiliki pengalaman dalam training di Train the Trainer Mariana Group. Beliau telah mengikuti beberapa seminar, di antaranya Train the Training Mariana, Training Public Speaking Mariana, Mary Riana, membuat EDI, menyusun konten presentasi yang tepat, Talent Career Analysis, Certified Human Listener, Certified Human Life Skill. Kemudian juga terdapat banyak sertifikat nih yang telah dimiliki oleh Kak Teresa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun di antaranya ada sertifikat Course Development, Public Speaking Motivate Anytime Anywhere, Pelatihan Unik, Public Speaking Speak Like a Pro, dan masih banyak lagi. Kak Teresa juga berpengalaman dalam menjadi Master of Ceremony. Adapun daftar jam terbang Kak Teresa ini sebagai narasumber di antaranya yang pertama ada self-efficacy, yang kedua yaitu CVATS, yang ketiga pembicara yang memukau, yang keempat persiapkan karir entrepreneur training center. Kemudian ada stres dan kecemasan, bincang psikologi, dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Baik, mungkin demikian. Wah, sangat sangat memukau sekali ya pengalaman Kak Teresa dalam bidang public speaking maupun motivator ya, teman-teman. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu terlebih lagi. Baik, Kak Teresa dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Anggun izin memaparkan materi. Oke, terima kasih ya buat audiens yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kehadiran para teman-teman, rekan-rekan pada pagi hari ini menunjukkan bahwa rekan-rekan dan teman-teman serius untuk bisa jago public speaking. Perkenalkan, nama saya Teresa Adelia Setiawan. Saya mempunyai pengalaman sebagai narasumber di trainer menjadi menjadi trainer di Aktual Self Resource, Cosmeriana Group, narasumber Levi, Startup Pad, Aktual Self Resource, Entrepreneur Training Center, dan juga pernah mengikuti pelatihan Train the Trainer Meridiana Group dan Training Speak Academy. Ini adalah sertifikat saya dalam mengikuti bootcamp public speaking di Speak Academy dan Train the Trainer di Meridiana Group. Nah, hari ini saya akan membawakan topik tentang satu hari jago public speaking. Struktur presentasi bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk memastikan pesanmu sampai dengan tepat. Nanti kita akan bahas tentang kenapa public speaking itu penting, apa itu public speaking, kesalahan umum dalam public speaking, struktur presentasi ada opening, isi, dan closing, lalu teknik vokal. Dan semoga dengan topik-topik yang saya bawakan ini membuat teman-teman bisa jago dalam public speaking. Nah, mengapa public speaking itu penting? Di sini ada yang seorang pengusaha, ada yang seorang karyawan, dan apakah ada yang seorang pelajar atau mahasiswa? Di sini backgroundnya apa nih? Boleh dong tulis di kolom chat. Di sini background kan ya mahasiswa, mahasiswa. Berarti kebanyakan mahasiswa ya. Oke, nah apa sih manfaatnya public speaking itu untuk seorang pengusaha, karyawan, atau pelajar atau mahasiswa? Kalau untuk pengusaha, dia bisa butuh untuk meyakinkan investor, partner, klien, butuh juga untuk ngadain meeting dengan timnya atau dengan investor.
butuh untuk memotivasi staff, butuh untuk ngajarin training. Kalau bagi pekerja atau karyawan, butuh untuk meningkatkan karir, butuh untuk delegasi tugas, dan butuh untuk menjalin networking. Nah, kalau misalnya pengusaha atau pekerja tidak bisa public speaking akan kalah saing. Nah, ini kan tadi yang banyak mahasiswa atau pelajar. Untuk pelajar atau mahasiswa, public speaking ini kenapa penting? Jadi, rekan-rekan dan teman-teman butuh ini untuk presentasi di depan kelas. Modal untuk menyampaikan ide atau gagasan atau pendapat. Dan butuh untuk presentasi ketika rekan-rekan ikut lomba. Dan lomba ini bisa teman-teman gunain sertifikatnya untuk beasiswa. Untuk kerja akan semakin mudah jika punya sertifikat lomba. Tapi masalahnya, teman-teman tahu nggak ketakutan apa yang paling banyak dirasain orang? Kira-kira tahu nggak ketakutan yang paling banyak dirasain orang itu ketakutan dalam hal apa sih? Ada yang tahu? Dijudge. Tahu Kak, Iya apa? tahu ketakutan yang paling banyak dirasain orang itu misalkan ketika kita mau maju tapi kita kayak gugup dan kita takut ditertawakan orang gitu Kak. Biasanya kan kalau kita salah ngomong kan nanti pasti kan diketawain sama orang gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nathaniel. Ya, betul apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dan teman-teman. Ketakutan yang paling ditakutin oleh orang menurut penelitian di Amerika Serikat yaitu berbicara di depan umum. Kita takut dijudge, takut dinilai pada saat berbicara di depan umum. Nah, untuk itu hari ini saya akan membawakan materi bagaimana sih supaya bisa jago public speaking, supaya kita bisa menyampaikan ide dengan keren. Lalu sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu public speaking. Public speaking adalah seni menyampaikan ide, pesan, atau informasi secara lisan ke audiens atau orang dengan tujuan menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur. Nah, bagaimana bisa menjadi jago public speaking dalam sehari? Kalau menurut rekan-rekan dan teman-teman, gimana caranya kita bisa jago public speaking dalam sehari? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana caranya supaya kita bisa jago public speaking? Saya Kak. Iya, boleh. Jadi cara kita jago public speaking dalam sehari itu kita rutin ya berlatih ya. Seperti kita latihan ngomong di depan cermin, kita ya latihan untuk membaca skrip terus kita harus ya jangan menghafal lah. Kalau menghafal kan nanti lebih tepatnya kaku ya, Kak. Lebih tepatnya dipahami dan misalnya misalnya walaupun berbeda tapi intinya sama kayak gitu, Kak. Oke, betul sekali Kak Nathaniel. Salah satu cara supaya kita bisa jago public speaking yaitu dengan latihan. Nah, tapi latihan aja nggak cukup nih. Teman-teman juga harus mempraktekkan apa yang teman-teman latihankan di depan umum juga. Tapi secara bertahap. Misalnya teman-teman bisa satu orang dulu ke satu orang, ajak temennya. Coba dong dengerin aku public speaking. Udah satu orang, naik lagi levelnya. Coba di depan keluarga 5 orang. Setelah jago di depan 5 orang, coba di depan umum. Karena nanti akan saya bahas di akhir kenapa kita perlu latihan. Terima kasih Kak Nathaniel. Ada lagi yang di kolom chat? Oke, tidak ada. Oh, rutin pelatihan dan praktek. Iya, betul. Tapi jangan lupa itu diterapkan, diaplikasikan. Jangan cuma latihan, tapi diaplikasikan. Dengan kita aplikasikan, dengan membawakan webinar, itu bisa membuat kita mendapatkan feedback. Dari feedback itu, kita bisa menjadi lebih baik. Nah, kesalahan umum dalam public speaking.
Saya akan membahas tentang biasanya tuh orang-orang kalau public speaking kesalahannya di mana sih? Yang pertama, pembahasannya kemana-mana. Contoh, kita lagi presentasi tentang public speaking. Nah, pembicaranya bilang seperti ini. Dulu waktu SD saya pernah gugup saat berbicara di depan umum. Waktu itu sampai ngompol di depan kelas saking gugupnya public speaking. Tapi ya keselnya waktu itu temanku si A sering meledek aku, si tukang ngompol. Tapi untung ada sahabat-sahabat aku yang bela. Nah, tapi ya, sekarang aku udah nggak kontakan lagi sama sahabat aku itu. Terakhir kontakan dia lagi kerja di desa yang susah banget sinyalnya. Kangen deh sama sahabat aku yang itu. Kalau sahabat aku yang sekarang nggak asik yang dulu karena bla 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 gitu. Nah, jadi pembahasannya kemana-mana nggak fokus ke topik gitu. Lalu yang kedua, terlalu banyak basa-basi. Jangan menghabiskan 70% waktu kita untuk membahas poin yang pertama saja, sedangkan poin-poin yang lainnya terlupakan. Jadi harus profesional. Harus proporsional. Misalnya ada waktu 80 menit. Nah, berarti kalau misalnya karena kan ada 4 topik, nah berarti satu topik 20 menit gitu. Dan yang terakhir balik lagi. Contohnya, teman-teman sampai berbicara sampai di poin ketiga. Nah, di poin kedua, teman-teman ada yang kelupaan, lalu balik lagi ke poin kedua. Lalu teman-teman jelasin lagi sampai poin keempat. Pada saat poin keempat, di poin ketiga ada kelupaan, balik lagi gitu. Nah, jangan seperti itu karena akan membuat audiens jadi bingung. Itulah gunanya kita menuliskan poin-poin yang mau kita sampaikan. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa kita tuh harus profesional. Nah, audiens mau mendengarkan kita tuh untuk mendengarkan isi presentasi kita, bukan untuk mendengarkan pembuka maupun penutup kita. Nah, memang 5 detik pertama itu menentukan, makanya kita harus membuka dengan powerful juga, tapi jangan lupa kita padetin di isinya, karena audiens itu datang untuk mendengarkan isi kita. Boleh kok pembukaannya yang keren, tapi 10% saja, begitu juga dengan penutup 10% saja. Ya, pembuka memang menentukan bagaimana audiens akan memperhatikan kita atau tidak. Nah, tapi jangan kita habiskan waktu kita di pembukaan. Ini openingnya sudah saya contohkan tadi seperti yang di awal. Ini mau saya ulang lagi mencontohkan atau sekiranya sudah cukup? Menurut teman-teman dan rekan-rekan bagaimana? Perlukah dicontohkan ulang? Untuk opening, yang pertama kita bisa ucapkan terima kasih atas partisipasi audiens. Lalu perkenalkan diri, perkenalkan topik yang mau dibawakan. Nah, opening ini rekan-rekan dan teman-teman bisa pilih salah satu. Ada visual impact, powerful question, audience partisipan, cerita, pujian, fakta mengejutkan, kutipan. Nah, lalu rekan-rekan juga bisa memberikan gambaran atau subtopik materi yang mau dibawakan disertai dengan dampaknya ke audiens. Nah, kan mau saya contohkan ulang atau kita bahas tentang opening yang visual impact, powerful question, dan lain-lain. Bagaimana menurut rekan-rekan? Apa perlu dicontohkan ulang? Oh, langsung penjelasan yang mau dicontohkan yang kelima ini dulu, atau mau langsung ke penjelasan visual impact, powerful question, audience partisipan, mau langsung ke penjelasan openingnya, atau mau dicontohkan kelima hal ini dulu? Menurut rekan-rekan bagaimana? Atau langsung ke opening yang visual impact, powerful question, dan lain-lain? Ini udah saya contohkan seperti pembahasan yang di awal. Oke, langsung ke opening.
Oke, visual impact. Contohnya, misal nih, saya lagi pegang uang 50.000. Lalu saya remet-remet uang 50.000 tersebut. Kita tunjukkan uangnya, ini uang 50.000 misalnya. Lalu kita remet-remet uang 50.000 itu. Lalu kita bertanya, rekan-rekan kalau misalnya dikasih uang 50.000, rekan-rekan kira-kira mau nggak? Uang dikasih rekan kan dikasih uang 50.000, kira-kira rekan-rekan mau nggak? 50.000. Di sini mau nggak uang 50.000? Mau. Oke, mau kan uang 50.000. Kalau diremet-remet uang 50.000-nya apakah tetap mau? Mau, Mau. Kalau saya injek-injek uang 50.000-nya tetap mau kah? Sudah mau, diinjek-injek. Mau. Nah, mau. seperti itu. Kan karena itu nilainya yang lebih penting, Kak. Ya, nilai uang ini tidak akan berubah walaupun sudah diremas atau diinjak-injak. Seperti itulah juga nilai kita tidak akan pernah berubah. Tidak peduli saat ini kita miskin atau kaya, tidak akan mengubah nilai kita sebagai manusia yang penuh potensi. Nah, seperti itu contoh dari visual impact. Ada yang mau dicontohkan lagi nggak antara visual impact, powerful question, audience partisipan, cerita, pujian, fakta mengejutkan, atau kutipan? Atau sudah cukup? Sudah cukup paham? Jangan lupa ketika menampilkan opening yang ini, rekan-rekan harus sesuai dengan materi yang dibawakan. Misalnya materi yang dibawakan tadi tentang diriku yang berharga. Nah, kan bisa mencontohkan, saya ada uang 50.000. Apakah ada yang mau gitu? Dicontohkan seperti tadi. Kalau misalnya topiknya beda lagi, berarti beda apa yang rekan-rekan tunjukkan. Begitu juga dengan powerful question, audience partisipan, cerita, pujian, fakta mengejutkan, dan kutipan. Berbeda tergantung materi yang dibawakan. Ada yang mau dicontohkan lagi tentang apa? Atau semuanya nih? Udah paham semua Kak tentang ini? Powerful question atau audience partisipan? Ada mau contohkan yang mana lagi? Udah paham semua tentang openingnya ini? Oke, cukup. Oke, lanjut. Nah, untuk isi, ada 3 cara untuk membuat struktur presentasi di bagian isi. Nah, saya akan mencontohkan satu persatu untuk yang bagian isi. Misalnya, topik yang rekan-rekan bawakan tentang internet marketing. Kita akan bahas isi menggunakan 5W1H. Buatnya, teman-teman dan rekan-rekan bisa membuat apa itu internet marketing. Where, di mana rekan-rekan bisa menerapkan internet marketing itu, atau di bagian aspek apa bisa diterapkan. When, kapan waktu terbaik bisa mengaplikasikan atau menggunakan internet marketing. Who-nya, siapa saja yang sudah berhasil. Why-nya, kenapa internet marketing itu penting. Lalu how, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya untuk menerapkan internet marketing tersebut. Nah, itu contoh dari 5W1H. Lalu problem solution. Misalnya rekan-rekan memaparkan masalahnya seperti apa, lalu rekan-rekan kasih solusi. Misalnya masalahnya rekan-rekan menampilkan Januari hingga Maret. Di Januari hingga Maret sudah terdapat 7.000 karyawan yang di PHK. Lalu solusinya, solusi yang pertama,
rekan-rekan bisa membuat teknik CV yang menarik, CV yang menarik. Lalu yang kedua, solusi kedua, teknik mengerjakan psikotes. Lalu solusi yang ketiga bisa dibahas juga teknik interview. Nah, jadi masalahnya apa? Lalu rekan-rekan memberikan solusi. Dan yang terakhir, teknik segitiga. Teknik segitiga ini kita memberikan poin-poin. Nah, kita membagi topik-topik yang mau kita bahas ke dalam tiga, paling sedikit 3 poin, 5 dan 7 paling banyak. Kenapa angka ganjil? Karena angka ganjil itu lebih mudah diingat dibandingkan angka genap, menurut penelitian. Jadi, rekan-rekan bisa membagi ke dalam 3, 5 ataupun 7 topik, tapi paling banyak 7. Bayangkan misalnya rekan-rekan membawakan 10 topik, nggak akan diingat semua ke 10-10-nya, jadi lebih baik sedikit tapi mudah diingat. Dan yang terakhir penutup. Penutup ada janji, ajakan, plus dampak positif jika melakukan ajakan, cerita, pantun, kutipan, kesimpulan dari materi atau lagu. Nah, untuk lagu, tipsnya, rekan-rekan bisa memilih lagu yang familiar dengan audiens. Gunanya untuk apa? Biar bisa nyanyi bareng gitu. Jadi, kalau misalnya audiensnya tahu kan, jadi bisa rame itu webinarnya. Nah, rekan-rekan mau dicontohkan yang mana antara janji, ajakan plus dampak positif jika melakukan ajakannya, cerita, pantun, kutipan, kesimpulan dari materi atau lagu, atau mau dicontohkan semuanya. Lagu saya kira nggak perlu dicontohkan ya karena akan panjang. Rekan-rekan mau dicontohkan yang mana? Boleh tulis di kolom chat atau semuanya juga boleh. Kalau belum paham, nomor 2 sama 3. Oke, saya akan mencontohkan yang ajakan plus dampak positif dan juga cerita. Nah, contoh ajakan. Teman-teman semuanya, di akhir seminar ini saya mengajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen merasakan kepuasan dalam pelayanan yang kita berikan dan akan datang kembali. Jadi diajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan, lalu dikasih tahu dampaknya apa. Bisa memuaskan memuaskan pelanggan dan bisa membuat pelanggan datang kembali gitu. Jadi, teman-teman semuanya, di akhir seminar ini saya mengajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen merasakan kepuasan dalam pelayanan kita dan datang kembali gitu. Jadi ada ajakan dan disertai dengan dampak. Nah, oke, lalu saya akan mencontohkan yang bagian cerita. Alkisah ada seorang tukang kayu tua yang sudah bekerja puluhan tahun. Dia mulai merasa bahwa tubuhnya semakin tua untuk bekerja. Lalu dia memantapkan diri untuk berbicara dengan mandornya tentang rencana untuk pensiun. Mendengar rencana tersebut, sang mandor menjadi sangat sedih karena tukang kayu yang hendak pensiun itu adalah tukang kayu terbaiknya. Sang mandor pun lalu mengizinkan tukang kayu tersebut untuk pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Beberapa minggu kemudian datang sebuah proyek baru untuk membuat rumah. Tukang kayu tua yang hendak pensiun dipercaya sebagai penanggung jawab. Ia diberi kebebasan untuk membuat bangunan dari rumah itu sesuka hatinya. Setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang kayu itu menjadi jengkel dalam hatinya. Karena ia berpikir, wah bangunan rumah kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai. Dan akhirnya dia pun malas-malasan dan membuat rumah tersebut asal-asalan. Bahan yang digunakan pun tidak diteliti kualitasnya. Ketika rumah itu selesai, sang mandor mendatangi tukang kayu tua dan berkata bahwa rumah ini adalah rumah yang aku berikan untukmu sebagai hadiah. Terima kasih karena telah bekerja dengan baik.
Tukang kayu itu menyesal sekali kenapa dia tidak bersungguh-sungguh ketika membuat atau merakit rumah tersebut. Kenapa dia tidak memilih material yang paling baik. Mengapa dia tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati dan desain yang indah, seperti yang biasa dia lakukan. Tapi nasi telah menjadi bubur. Rumah itu sudah selesai dibangun dan dia akan menempati rumah terakhirnya untuk menikmati masa pensiunnya yang mungkin ditemani rasa penyesalan karena dia tidak bekerja secara maksimal untuk membuat rumah tersebut. Dari kisah tersebut mengajarkan pada kita untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Berikan yang terbaik, kecil apapun pekerjaan itu. Karena apa yang kita berikan akan kembali ke kita. Mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin tidak dengan orang yang sama. Tapi percayalah, apa yang kita berikan itu juga yang akan kita terima. Saya Teresa Adelia, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa mengingatkan kita untuk bekerja sepenuh hati. Nah, seperti itu ajakan ataupun cerita. Oke, ada lagi kah yang mau dicontohkan? Saya tunggu 1 menit. Kalau ada, boleh tulis di kolom chat. Jadi, kita penutupnya bisa dengan janji, ajakan plus dampak positif jika melakukan ajakannya, cerita, pantun. Misalnya, eh, rekan-rekan nyanyi nih lagu satu-satu misalnya satu-satu aku sayang ibu, nah lalu dikaitkan dengan materinya gitu. Dua-dua sayang adik kakak, tiga-tiga sayang semuanya, satu dua tiga eh, sayang semuanya. Nah, karena kan melalui lagu ini mengajarkan kita untuk selalu menyayangi semua anggota keluarga kita gitu. Jadi disesuaikan dengan materi setelah nyanyi, rekan-rekan bisa mengaitkan dengan materi. Apa nih yang bisa dipelajari dari lagu tersebut? Seperti itu. Apakah jelas Kak Nur Zaman? Apakah jelas tentang lagu? Usahakan milih lagunya yang familiar ya, supaya bisa nyanyi bareng. Oke. Nah, selanjutnya teknik vokal. Saya akan membahas tentang teknik vokal. Teknik vokal ini kita gunakan ketika kita presentasi. Jadi, kita bisa ada lima, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita presentasi. Yang pertama, volume. Pastikan semua audiens mendengarkan kita. Sampai orang yang paling belakang pun bisa dengar suara kita. Pastikan volume kita tuh bisa terdengar sampai orang yang paling belakang. Nah, kenapa disebut gap? Karena kalau misalnya kan membentuk huruf O seperti ini. Nah, ada gap antara yang atas, antara mulut atas dan mulut bawah. Ada gap O gitu. Lalu intonation. Nah, maksudnya gap ini kita tuh harus ada jeda gitu. Kalau misalnya ngomong, nggak ngomong terus-terusan. Lalu intonation. Kita harus ada penekanan dalam setiap dalam kata-kata penting yang mau kita bawakan. Harus ada penekanan. Kita menekan di kata-kata penting yang mau kita bawakan. Harus clarity, harus jelas vokalnya, terdengar A I U E O-nya. A I U E O-nya jelas gitu terdengar. Lalu energi harus bisa menyampaikan dengan semangat karena yang perlu rekan-rekan tahu energi itu menular. Kalau misalnya kita menyampaikan materi dengan lesu, audiensnya juga akan ikut lesu. Sebaliknya, kalau misalnya kita membawakan
materi dengan powerful, audiens pun akan powerful. Saya akan contohkan tentang teknik vokal ini. Tadi ada volume, jadi terdengar sampai belakang. Oh, ada gap atau jeda di setiap kata, di setiap kalimat maksudnya. Jeda di setiap kalimat. Lalu I, intonation. Ada penekanan di kata-kata penting. Lalu C, clarity atau kejelasan. A, I, U, E, O-nya jelas. Lalu yang terakhir energi. Kita harus bisa powerful dalam membawakan materi. Saya akan contohkan ini. Banyak orang sering kehabisan topik untuk dibicarakan dengan lawan bicara. Jangan mencari inspirasi terlalu jauh. Hal ringan seputar cuaca, lalu lintas dapat menjadi topik pembicaraan. Bayangkan kalau misalnya saya membawakannya seperti ini. Banyak orang sering kehabisan topik untuk dibicarakan dengan lawan bicara. Jangan mencari inspirasi terlalu jauh, hal ringan seperti cuaca, lalu lintas dapat menjadi topik pembicaraan. Beda ya dengan yang pertama tadi. Lebih bagus yang pertama atau yang kedua? Menurut rekan-rekan, lebih bagus kita membawakan yang pertama pada saat yang pertama atau yang kedua, seperti yang dicontohkan tadi. Pertama. Oke, thank you. Nah, terakhir, quotes dari saya, teori membuat kita tahu, praktek membuat kita bisa. Ya, betul kata teman-teman tadi, kita harus praktek agar kita bisa. Tapi jangan lupa untuk mengu- mengumpulkan jam terbang, karena itu akan membuat kita ahli. Dari kita mencoba untuk tampil di depan umum, kita bisa lebih baik lagi semakin hari. Kita bisa nonton rekaman kita, kita jadi tahu apa yang kira-kira kurang dari diri kita. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Wah, penyampaian yang sangat luar biasa nih ya Kak Teresa. Tentunya yang harus pertama kali kita lakukan adalah tentunya mencoba. Jika kita tidak mencoba, tentunya kita tidak akan tahu nih apa yang akan kita lakukan pada saat berikutnya. Nah, untuk pembahasan lebih lebih lanjutnya, mungkin topik kita ini sangat menarik ya Kak Teresa ya. Namun karena terkendala waktu atau lain sebagainya, mungkin kita tidak akan bisa bahas semuanya pada kesempatan kali ini. Next kita dengerin nih penjelasan lebih lengkapnya lagi ya. Siapkan fokus terbaik teman-teman. Teman-teman masih pada semangat nih ya, pastinya harus dong, karena kita akan lanjut nih kepada pemaparan dari pemateri yang kedua, yaitu pemaparan oleh Kak Andi Nurul Natasha, SKEP CMC CPS. Baik, Kak Nurul, apakah sudah ada di ruang Zoom? Halo, udah ada Kak. Belum. Oke, Kak Nurul. Baik, Kak Nurul. Tak kenal maka tak aruf nih ya, Kak Nurul. Mungkin kepada Kak Nurul boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari mana asal Kak Nurul. Maaf Kak Anggun, suaranya tadi ya putus ya, atau ini jaringan aku yang baik, yang bagus. Oke, Kak Nurul, diulangi lagi ya. Kak Nurul, tak kenal maka tak aruf ya, Kak Nurul. Mungkin kita bisa kenal lebih jauh nih tentang Kak Nurul, apa kegiatan Kak Nurul pada saat ini, dari mana Kak Nurul berasal. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih banyak ucapin ke pemateri sebelumnya Kak Tere. Udah nampilin dan serta spill nih rahasia ala KTR ya tentang public speaking. Terus terima kasih banyak juga kepada teman-teman sekalian yang udah nyempetin waktunya buat hadir di hari Minggu ini yang mestinya kalian tuh pada rebahan ya atau
lobbying gitu kan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Andi Nurul Natasha Maulida S ke CMC CPS. Aku saat ini berusia 25 tahun dan sekarang lagi kerja alhamdulillah di salah satu CV di kota Palu. Terus saat ini aku juga lagi tengah mempelajari bahasa asing yang itu bahasa Jepang. Guys. Oh iya, aku juga udah aktif lama di etis. Itu aja sih Kak. Jadi, ya, nanti dilanjut lah. Baik, Kak Nurul. Sebelum lebih lanjut nih, teman-teman, aku bacakan dulu ini CV dari Kak Nurul. Nah, Kak Nurul Natasha ini adalah seorang caregiver, freelance, dan juga trainer online. Perempuan muda lulusan S1 keperawatan dengan kemampuan adaptasi kerja tinggi, kolaboratif tim, pekerja keras, ramah, dan siap bekerja. Dan saat ini tengah menempuh pendidikan bahasa Jepang dan juga sangat menyukai bahasa Jepang tentunya. Nah, Kak Nurul ini merupakan sarjana S1 dari Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga seorang entrepreneur training center tentunya di ETC, yaitu sebagai trainer ya Kak Nurul. Nah, di sini Kak Nurul juga berpengalaman dalam merancang mendesain pamflet dalam desain grafis basic ya teman-teman. Kemudian mampu juga mengerjakan dan mengkritik dengan cepat sehingga Kak Nurul sangat profesional dalam masalah typing. Kemudian melakukan tindakan infus yaitu yang berkaitan dengan jurusan Kak Nurul sendiri mungkin ya, yaitu caregiver. Kemudian yang berkaitan dengan bahasa Jepang lainnya. Nah, adapun work experience atau pengalaman kerja dari Kak Nurul nih, ada Kak Nurul pernah berpengalaman sebagai staff administration dalam Tour and Travel PT Kilwa Wisata Indonesia, kemudian juga pernah bekerja sebagai freelance jasa ketik di Anurshop.com, kemudian juga bekerja di online shop. Nah, teman-teman bisa lihat nih proyek-proyek yang sudah digarap oleh Kak Nurul sendiri. Nah, teman-teman bisa kontak Kak Nurul nih dari Instagramnya Kak Andi Nurul Natasha HK dan juga kontak WA-nya dan juga ini ada sosial media lainnya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin teman-teman sudah tahu nih Kak Nurul ini siapa dan apa saja pengalaman kerjanya. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, kepada Kak Nurul waktu dan tempat kita silakan untuk menyampaikan materinya ya Kak Nurul. Oke, terima kasih banyak kepada MC handal kita sekaligus moderator ya. Nanti Kak Anggun Fitriani yang udah
handle acara pada hari ini. Oke. Today kita bakalan bahas bongkar rahasia satu hari jago public speaking ala saya sendiri ya. Mungkin bisa di next slide Kak. Ini kenapa sih harus komunikasi? Teman-teman sekalian tahu nggak sih kenapa kita harus komunikasi? Apa ada yang bisa raise hand atau bisa di chat di kolom komentar aja? Tentu sih harus komunikasi. Ada yang bisa raise hand atau ada yang bisa ngomong di ketik aja di kolom komentar. Apa suara aku ini kurang jelas? Sudah jelas, Kak Nurul. Oh, udah jelas ya. Atau teman-teman sekarang lagi apa ya lagi rebahan nih. Oke, aku lanjut aja. Kalau gitu, kenapa manusia butuh komunikasi? Bagaimana konsep dasar dari komunikasi? Maaf ya, di sini ada typo dikit. Apa itu public speaking? Apa saja hambatan dalam berbicara? Dan how to be a good speaker? Kita bisa lanjut di next slide. Nah, sebelum kita lanjut, ini aku mau tantang teman-teman sekalian, semuanya open mic, semuanya open cam, terus kita teriak bareng-bareng. Hello, teman-teman sekalian. Apakah masih berada di ruang Zoom? Masih, masih atau belum? Ini aku kasih waktu kayak hitungan ketiga ya. Mulai dari tiga tiga sampai satu. Kita bareng-bareng teriak semua peserta, baik peserta Zoom atau kakak Tere juga bisa ya bantu saya buat teriak, kita teriak bareng biar minggunya lebih terasa produktifnya. Oke, kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Teriak. Saya bisa Saya bicara. bisa bicara. Saya Saya yakin yakin saya saya bisa. bisa selangkah lebih Lebih maju maju. dari yang kemarin. Oke, terima kasih Kak Tiri sama Kak Anggun. Tapi aku nggak dengar suara dari teman-teman yang lain deh. Ini teman-teman yang lain mana sih? Oke, Oke, kita ulang sekali teman-teman lagi. mungkin bisa Ulang sekali di lagi. on-cam ya. Ya, satu kali lagi ya. Teriak bareng-bareng. Iya. Saya bisa Saya bicara. bisa Bicara. bicara. Saya bisa bicara. Halo, Saya yakin Saya yakin bisa saya kedengaran bisa. oke. Saya yakin saya saya yakin bisa bisa Selangkah lebih bisa maju selangkah lebih Langkah lebih maju maju. selangkah lebih dari maju yang Langkah kemarin. Yang lebih kemarin. maju dari yang kemarin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, ini tuh sebenarnya udah jadi contoh, salah satu contoh kalau teman-teman sekalian itu sebenarnya bisa, semuanya bisa berbicara. Tapi belum tentu semuanya mau menyuarakan suaranya sendiri. Oke. Sekalipun cempreng itu nggak masalah. Yang penting teman-teman tuh pakai suara sendiri. Pasti ganti ya. Oke, next slide. Nah, kenapa manusia butuh komunikasi? Terkadang dengan berbicara atau berkomunikasi bisa jadi salah satu cara mengatasi suatu problem atau suatu masalah yang terjadi meskipun masalah tersebut disebabkan karena adanya kesalahan komunikasi. Contohnya di sini, eh, kalau misalnya lagi ada perdebatan antara si A dengan si B. Dan contoh yang ini aja deh, yang isu politik ini yang sekarang kan ini lagi diadu domba ya antara di sini karena adanya statement-statement liar, statement-statement yang tidak tidak handle dengan baik itu bisa jadi satu masalah dan
prakteknya itu, cara mengatasinya itu kembali juga dengan berkomunikasi. Yang ditunggu-tunggu ini adalah orang yang jadi penengah, yang bisa berkomunikasi, yang bisa menyatukan antara aspirasi dari rakyat dan juga bisa mengatasi apa sih sebenarnya yang masalah saat ini gitu loh. Oke, bisa di next Kak. Ini ada lagi praktik nih. Kita lebih banyak-banyak praktek nih kalau di bagian aku. Di teori kan tadi udah banyak teori kan ya, kita harus ada prakteknya. Dengan cuman teori aja. Hidup itu butuh praktek. Oke, kita mulai lagi ini. Practice with intention. Teman-teman sekalian, aku mau nunjuk satu atau dua lah yang bisa berbicara. Ini cuma nyebutin kata-kata sih. Ini cuma nyebutin kata-kata. Tapi ini udah nunjukin kalau teman-teman sekalian itu bisa berbicara di depan. Aku mau nunjuk yang gak on cam. I wanna see you. I wanna see all people not on cam. Cari ini siapa ya? Siapa nih kakak moderator? Aku yang tunjuk atau ada yang mau mengajukan diri nih? Saya. Itu siapa nih? Siapa-siapa? Oh, Nathaniel. Nathaniel ya tadi. Iya. Oke, silakan kepada saudari Nathaniel. Silakan dibaca. Ini terserah mau baca yang mana. Mulai dari eskalator atau apa intinya dibaca aja. Dibaca dengan suara yang Oke, lantang. Oke, silakan. oke. Eskalator, solving, Oke, oke. elevator, air yang dalam, kalkulator, koruptor, Asik, tikus berdasi. asik. Yang terakhir Yang mana? di bawah tikus berdasi. Udah tadi kan Oh, konjugasi udah, kan, udah udah ya, keputus ya. dibaca. Oke. Kenapa yang di par koruptornya itu semangat banget? Kenapa? Kenapa semangat banget di par koruptornya? Karena saya sudah muak dengan koruptor yang terlalu biadab, Oh, udah sangat terlalu muak. muak ya. Sama kok. Udah ya, kita kabur aja. Kabur aja. Menyesal jadi WNI. Ya, Oh, menyesal enggak sih. juga. Ada Enggak juga menyesalkan ya. juga. Enggak. Oke, thank you Kak Nathaniel udah berani berbicara di depan umum. Walaupun ini cuma kata-kata loh, kata-kata yang nggak jelas lah artinya apa. Tapi karena Kak Nathaniel ini itu udah berani menunjukkan kalau dia itu bisa berbicara, dia bisa bersuara. Oke, dilanjut Kakak. Nah, next selanjutnya itu bagaimana sih konsep dasar dari komunikasi? Yang pertama itu adalah bentuk komunikasi. Itu contoh verbal dan non-verbal. Itu contohnya ada komunikasi itu bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk secara langsung, bisa juga secara daring ya. Daring seperti yang saat ini kita lakukan. Kalau secara langsung itu kalau teman-teman sekalian lagi apa ya, lagi diskusi dalam satu ruangan. Terus kalau menulis kayak misalnya teman-teman buat diary atau teman-teman buat postingan, nah itu sebenarnya juga bentuk komunikasi. Membuat konten juga itu adalah suatu bentuk komunikasi. Itu juga contoh. Dan jangan lupa juga itu ada bahasa isyarat ya, itu juga salah satu bentuk komunikasi. Kedua, relasi dalam komunikasi, komunikasi personal dan komunikasi publik. Yang ketiga ada media komunikasi, yang sudah saya sebutkan tadi itu suara, tulisan, gambar atau video. Video itu contohnya bisa konten atau kalau yang gambar itu kayak teman-teman menggambar, terus teman-teman publikasikan itu sebenarnya juga bentuk apa ya komunikasi kayak contoh kecilnya anime atau komik-komik itu sebenarnya ada bentuk komunikasi. Terus tulisan seperti yang saya sampaikan tadi dia, suara juga demonstran itu
orang-orang yang lagi demo sekarang itu sebenarnya itu adalah bentuk komunikasi itu. Itu adalah bentuk komunikasi yang sebenarnya itu bisa dibilang adalah komunikasi sepihak ya, karena nggak didengar sama anggota DPR. Nggak didengar, mereka pada kabur. Oke, next slide, Kak Tere. Nah, ini apa sih itu public speaking? Public speaking itu suatu proses penyampaian suatu informasi baik secara langsung maupun secara tulisan ya, maaf gitu, atau tulisan kepada halayak yang ramai. Misalnya berbicara di depan umum, di mana sebuah ide yang disampaikan melalui mulut atau lisan ataupun berbentuk tulisan yang nantinya akan atau mampu menginspirasi orang-orang yang mendengarkannya. Dan menurut Stephen Euka, seorang profesor sekaligus penulis buku The Art of Public Speaking, mengungkapkan kalau public speaking adalah komunikasi verbal yang didesain khusus untuk dapat mempengaruhi pikiran seseorang, perasaan seseorang, serta tindakan para audiens. Kalau teman-teman sekalian sendiri, apa sih public speaking? Menurut teman-teman sekalian, apa sih public speaking itu? Apa pentingnya public speaking itu Baik. menurut teman-teman sekalian? Jadi pentingnya public speaking itu agar kita bisa menyampaikan sebuah contohnya kita ingin negosiasi ya. Contoh ketika kita berbisnis atau dalam misalkan kita lagi perlu dengan kita public speaking kan kita kan bisa negosiasi dan mengolah kata agar dapat diterima oleh pihak lawan bicara. Nah, benar sekali, Kak Nathaniel. Nih, dua, empat jempol deh dengan jempol kaki saya. Terus ini ada lagi nggak sih yang dari cewek-cewek nih? Aku pengen dengar suara kakak cewek-cewek ini. Jangan Kak Nata doang, Kak Nathaniel doang yang bersuara. Kakak-kakak yang cewek juga. Aku pengen dengar suaranya ini. Ini ada yang mau mengajukan diri? Atau aku yang tunjuk? Aku tunjuk aja deh. Ya, satu orang, Kak Naswa. Naswa Amelia, orangnya ada. Saya? Iya, boleh-boleh. Kak Naswa Amelia, silakan memberikan pendapat. Pendapatnya apa sih public speaking itu? Apa pentingnya bagi kakak sendiri? Menurut saya, yaitu sebuah suara atau informasi yang didengar oleh pendengar. Cukup dari saya. Kak, iya, suaranya udah terdengar kok, Kak Naswa. Bisa di next Kak lagi, slide ini. Oke, faktor pembentuk speaker. Faktor, faktor pembentuk seseorang bisa jadi seorang public speaker. Speaker. Itu ada 3 L. Yang pertama lahir, latihan, dan lingkungan. Lahir di sini itu maksudnya bakat seseorang. Seseorang itu bisa jadi orang public speaking itu karena dia memang punya bakat, memang dari kecil atau dia itu memang suka ngomong, ngomong sendiri, tapi bukan kayak orang gila juga sih. Tapi dia ngomong, menyampaikan suatu hal yang berdampak positif baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Terus yang kedua itu adalah latihan. Seorang nggak mungkin bisa jadi eh, public speaker yang handal. Contohnya saja kayak beliau apa Najwa Shihab atau kayak Rian Fahri yang Presiden Gensi. Mereka itu semua itu terbentur, lalu terbentuk. Mereka semua itu adalah orang-orang yang awalnya pemalu lah, orang-orang yang belum melek, melek apa teknologi dan lain sebagainya.
Tapi karena mereka itu mau dan sering latihan, akhirnya mereka bisa menjadi public speaker yang handal seperti saat ini. Terus yang ketiga itu adalah lingkungan. Lingkungan sekitar teman-teman sekalian juga itu sangat mempengaruhi terhadap terbentuknya sebuah public speaking yang bagus. Misalnya teman-teman sekalian ikut komunitas, seperti join di komunitas ETC ini sendiri, itu salah satu bentuk lingkungan yang positif. Teman-teman sekalian, kalau misalnya mau jadi public speaking yang apa public speaker yang handal atau jadi MC, moderator dan sebagainya itu, teman-teman sekalian bisa join di ETC ini karena apa ya bukan gimmick atau apa. Aku yang sebelumnya belum belum bisa atau kayak suka gagu gitu kalau ngomong di depan umum, tapi semenjak join di ETC ini alhamdulillah udah bisa jadi pemateri pada hari ini, dan juga alhamdulillah aku udah dipercaya jadi MC di beberapa tempat juga. Dan itu sebenarnya public speaking itu berguna sih di mana saja kalian berada. Tiap hari kalian pasti ngomong, mau ke warung aja itu pasti ngomong, mau di kampus juga ngomong, mau di lingkungan tempat kerja lagi ngomong. Kalian kalau jarang ngomong juga bakalan apa ya, pasti kayak eh, jadi linglung gitu. Lagi perempuan nih, perempuan itu punya jatah ngomong berapa? 2000 berapa? Berapa sih jatah ngomong? 16.000 Kak Berapa? per hari. 3000 berapa? Oh iya, itu sekitar segitu kan. Iya Kak, Jadi 16.000 ya, ya Kak. ya. Jadi harus ngomong, harus ngomong. Jangan ditahan-tahan. Mau suaranya cempreng kayak atau apa gimana, ngomong aja. Serah. Tapi jangan apa ya? Jangan kayak anggota DPR aja sih. Asik. Oke, next slide. Nah, ini hambatan dalam public speaking. Di sini ada yang bisa tebak ini gambar apa dari ketiga gambar ini? Gambar apa nih? Ah, benar, grogi. Terus apa lagi? Gambar apa lagi nih selain grogi? Yang bisa jadi hambatan orang gugup dalam public speaking. Nah, sudah disebutkan tadi itu grogi, gugup atau nervous, terus penguasaan materi yang kurang, terus teknik public speaking juga yang kurang, terus dia merasa nggak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia suka ngomong, aku nggak bisa deh, nggak bisa deh. Ini orang itu terlalu banyak. Pasti mereka pada ngetawain aku. Pasti pikiran yang pertama itu, pasti mereka bakalan ngetawain aku deh. Terus yang kedua itu, ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Dia gugup, tangannya bisa gemetaran, terus keringat dingin, terus mau bolak-balik WC lah. Artinya satu, sebelum memulai satu hal itu berdoa, berdoa, terus yakinin ke diri sendiri kalau teman-teman itu bisa ditanamin dalam otak teman-teman sekalian. Kalau misalnya dia aja bisa, kok saya nggak bisa? Padahal kita diciptakan itu sama-sama memiliki otak ya kan, sama-sama memiliki mulut, sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki panca indera yang alhamdulillahnya lengkap. Jadi dipergunakan, dipergunakan di hal-hal yang positif, jangan di hal-hal yang negatif. Oke, bisa di next slide Kak. Nah, ini kita ngomong lagi. Kita berhenti ngomong nih. Coba teman-teman sekalian perkenalan diri 1 menit tanpa jeda, kayak eh, sebutin namanya aja, usia, terus kerjaan saat ini apa aja. Ini mau ditunjuk atau mengajukan diri? Dari kakak moderator, ada yang mau ditunjuk ya? Sepertinya Kak Ahmad Raffi Parles nih Kak. Oke, oke. Dari yang udah disebutin Kang Gun tadi. Boleh nih, orangnya mana sih? Kok cakep-cakep ini pada oke nih? Orangnya ada di ruang Zoom atau nggak ada nih?
Halo, Kak Ahmad. Wah, sepertinya masih tidur nih, Kak. Mungkin Iya ya, kayaknya bisa tidur untuk nih. teman-teman kita yang lain, Kak. Mungkin Nah, yang bisa on kepada, mic aja deh. oke, mungkin Kak Najwa Arsya Fitri tadi, Kak, yang sebelumnya, Kak. Halo. Hmm, oke, oke, Tanya Su aja. Silakan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Rasya Fitri dari ITENAS. Eh, Terima kasih atas waktunya bahwa saya dapat memperkenalkan diri. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir yang dimana memiliki hobi seperti menggambar dan bermain video game. Pastinya hal tersebut diambil lewat waktu luang. Lalu saya memiliki 4 hingga 5 kucing di rumah saya. Pastinya sangat merepotkan dan hal tersebut diperlukan seperti makanan, minuman, hingga obat-obatan bagi mereka. Sekian dari saya mengenai perkenalan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah keren banget Kak. Kak Nashwa Arsyafiri, Arsya Fitri, maaf. Dari Depok ya Kak. Keren banget. Ini suaranya tuh kayak udah, apa ya, suara orang-orang yang udah sering berbicara depan umum ya. Kita punya kesamaan Kak, sama-sama suka kucing. Cat lovers. Oke, aku mau dari tim cowok lagi. Dengan cuma cewek, harus berimbang. Kita kan punya dua gender ya. Di ruang Zoom ini ada dua gender. Bukan cuma satu gender kan, bukan cuma perempuan aja. Jadi aku mau dari tim cowok lagi. Kanggun bisa dipilih orangnya siapa? Mungkin untuk Kak Zaidar Pujianto mungkin bisa on cam dan on mic dulu ya. Halo, Kak Zaidar. Aku tunggu 1 menit ya, Kak Zaidar, untuk on cam dan on mic-nya. Oke, mungkin Kak Nurul, Kak Zaidarnya mungkin tipikal orang yang pemalu nih, Kak Nurul. Mungkin Kak Nathaniel mungkin bisa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ini Kan, yang tanpa jeda ya, Kak, ya. Iya, tanpa jeda Kak. Halo. Iya, bisa Oke. dimulai. Halo, perkenalkan nama saya Nathaniel Owen. Saya umur 18 tahun dan saya sekarang adalah mahasiswa. Saya pernah mengikuti beberapa training yaitu training Certificate Master of Ceremony dan training Certificate Public Speaking. Sekian, terima kasih. Kayak gitu, Kak. Yes, keren banget sih. Cuman ini lebih nge-rap dikit ya. Oke, tinggal ditambahin apa? Di box. Waduh. Oke, thank you Kak Nathaniel dan Kak Nashua. Itu udah jadi salah satu bukti kalau mereka berdua ini adalah orang yang pemberani. Oke, bisa di next slide lagi, Kak. How to be a good speaker. Cara menjadi seseorang yang seorang public speaker yang baik. Itu dimulai dari variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, serta bahasa tubuh. Yang pertama itu juga ada volume dan kekerasan suara itu atau tempo suara bisa diatur tergantung dari pemaparan. Pemaparan teman-teman sekalian itu misalnya kalau yang dibaca atau yang mau disampaikan itu adalah sesuatu hal yang bertemakan semangat, jadi teman-teman harus semangat. Jadi jangan kayak
Jadi teman-teman, misalnya temanya ini merdeka, terus teman-teman nyampe, jadi teman-teman sekalian karena harusnya, nah itu nggak boleh. Kalian harus menyampaikan dengan ada yang semangat. Misalnya, jadi teman-teman sekalian karena hari ini adalah hari kemerdekaan kita, kita kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Jadi teman-teman sekalian diharapkan untuk nah, 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 harus ada temponya gitu. Kalau misalnya lagi membawakan hal yang bersuka cita atau berduka cita itu memang ada temponya tersendiri. Jadi jangan datar terus jangan terlalu bersemangat juga. Terus diusahakan memiliki bicara apa berbicara lebih fast atau ada jedanya juga. Ekspresi dipergunakan secara baik-baik, sering-sering tersenyum, tapi jangan tersenyum terus gini, enggak juga. Ada tempat-tempatnya sendiri, tuh, ada space-nya tersendiri. Terus gunakan tangan atau benda-benda tertentu yang bisa membuat teman-teman sekalian nyaman saat menyampaikan. Misalnya kayak saya ini itu nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, nggak bisa berhenti, kayak gerak-gerak terus. Itu adalah proses saya untuk mengimbangi diri supaya saya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian. Terus on time juga. Beri kuis, sesuatu yang unik, sesuatu cerita yang unik, memberikan tujuan yang tulus, mengutip pendapat orang bijak atau mengutip pendapat-pendapat para ahli. Nah, ini ada kata-kata kecil di bawahnya itu semua bisa bicara, tapi tidak semua bisa bersuara. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, bisa di next, Kak. Ini contoh-contoh dari yang saya sampaikan tadi, posturnya. Posturnya itu jangan kayak kalau misalnya lagi di tempat formal terus posturnya kayak gini nih, kayak si Jojo Satoru ini sama temennya duduknya apa sih duduk ngongkang kaki ini kayak jangan kayak gitu ya. Sekalipun teman-teman sekalian itu kita lagi apa ya, teman secara online meeting, webinar online secara ini kita tetap harus rapi gitu. Atasan juga harus rapi. Jangan cuman atasan dan bawah harus rapi. Jangan cuman yang di atas rapi, di bawah juga. Oke. Terus ekspresi dari teman-teman sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa bersuka cita itu tersenyum. Terus kalau misalnya eh, lagi temanya semangat, kesel, mukanya atau ekspresi dari mukanya juga semangat. Terus ada eye contact kayak gini. Jangan keseringan melihat orangnya misalnya, ini orangnya di kiri, tapi teman-teman sekalian melihatnya ke kanan, kan gak nyambung. Itu bukan eye contact. Eye contact. Terus gestur yang saya sampaikan tadi yang bisa menggunakan tangan untuk memperagakan atau menyimbangi teman-teman sekalian untuk menyampaikan sesuatu atau bisa juga kayak pegang pulpen atau kayak catat atau apalah terserah teman-teman sekalian senyamannya teman-teman. Oke, bisa dilanjut Kak. Nah, ini terakhir. Ini ada sampean apa kata-kata singkat dari Uchiha Itachi. Jika kau ingin orang-orang percaya pada hal yang ingin kau lakukan, jangan hanya mengatakannya, tapi lakukan dengan tindakanmu. Kalau di sini tuh jangan cuman ngomong, tapi aksi nyata. Karena kata-kata tanpa aksi itu hanyalah halusinasi. Misalnya teman-teman sekali contoh kecilnya aja teman-teman, aku juga pengen nih jago kayak Kak Najwa Shihab. Aku pengen juga nih keren bisa ngomong depan umum. Tapi kalian kerjanya cuman eh, diam, diam, nyimak. Kalau dikasih tawaran, misalnya kayak diskusi dalam kelas, cuman paling belakang, pojok, gak pernah mau maju di depan. Kalian akan makin terbelakang kalau nggak gitu, nggak bakalan bisa maju. Kalian nggak bakalan bisa eh, mencapai cita-cita teman-teman sekalian kalau cuman dihayalin, dihayalin doang, nggak dieksekusi. Jadi pesan singkat dari saya itu tetap apa ya tetap semangat
dalam menjalani hidup, lakuin apa yang teman-teman suka, terus intinya tetap bisa. Terima kasih banyak, arigatou gozaimasu, otsukaresama deshita. Dah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul Natasha ya yang telah menyampaikan penyampaian materi yang sungguh sangat menarik nih teman-teman. Dengan nada dan intonasi suara yang juga sangat memukau. Oke, sebelum lebih lanjut ya teman-teman, teman-teman bisa on cam dan on kameranya juga ya. Ditunjukkan nih wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih pastinya. Oke teman-teman semua, sesi pertama dan kedua untuk penyampaian materi ini telah selesai. Ucapan terima kasih tentunya tidak akan lupa saya ucapkan dan sampaikan kepada para narasumber hebat kita yaitu ada Kak Teresa dan Kak Andi Nurul Natasha. Sebelum mengakhiri acara tentunya tidak lengkap kan jika tidak ada sesi Q&A atau tanya jawab antara kita semua. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa banget nih untuk kirim pertanyaannya, sebutkan nama, asal daerah dan juga kepada siapa pertanyaan tersebut dituju. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan. Oke, ini ada dari Kak Nathaniel ya. Adapun pertanyaannya, bagaimana agar cara tidak demam panggung nih? Eh, kepada siapa ya kalau boleh tahu nih, Kak Nathaniel pertanyaannya? Oke, kepada Kak Teresa. Oke, Kepada Kak Teresa mungkin mau langsung jawab pertanyaannya atau dikumpulkan dulu? boleh langsung jawab aja biar nggak lupa. Boleh Kak Nathaniel. Eh, Kak Teresa. Kepada Kak Teresa disilakan. Oke, Kak Nathaniel, bagaimana cara agar tidak demam panggung? Pertanyaan yang menarik. Jadi, supaya kita nggak demam panggung, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa dengan tarik napas. Tarik napas menggunakan penapasan perut. Penapasan perut itu kalau misalnya kita pegang perut kita, pada saat kita narik napas, dia kempes. Kalau kita hembuskan, dia mengembung. Kenapa pernapasan perut bukan pernapasan dada? Karena kalau misalnya dada itu dibatasi oleh sekat-sekat. Jadi kita bisa tarik napas menggunakan pernapasan perut yang lebih bebas. Tarik napas atau karena Tania bisa juga loncat-loncat. Loncat-loncat itu bisa ngurangin mereda gugup kita gitu. Atau melakukan gerakan tangannya ke atas, lalu senyum dan bisa bisa lakukan selama 1 menit lah kepalanya nggak ada ke atas itu bayangin kalau misalnya Kak Nathaniel itu di panggung bisa menyampaikan materi dengan keren lalu dapat tepuk tangan bayangin hal-hal positif Kak atau pada saat di panggung sebelum tampil Kak Nathaniel tampilkan ingatan-ingatan yang positif dapat tepuk tangan yang banyak, kemudian bisa nampilin dengan keren, dengan lancar gitu. Jangan bayangin hal-hal negatif karena itu akan terjadi, Kak. Jadi bayangin hal-hal positif, lalu selanjutnya postur tubuh kita juga membuat kita tuh percaya diri, senyum. Jadi senyum itu bakal bisa bikin kita tuh lebih pede gitu, senyum, postur tubuhnya tegap gitu, nggak nunduk gitu. Jadi postur tubuh, pernapasan, visual bayangin gitu. Kalau misalnya Kak Nathaniel tuh bisa untuk tampil keren di panggung, lalu juga bisa dapat tepuk tangan yang banyak, orang-orang antusias pada saat Kak Nathaniel webinar gitu. Kalau gitu, itu dari saya ada tambahan Kak dari Kak Nurul. Oke, terima kasih Kak Teresa. Kak Nurul, apakah ada tambahan dari Kak Nurul? Kak Nurul, untuk pertanyaan dari Kak Nathaniel, atau sudah cukup?
Kalau dari aku sih, kan demam ya, makan paracetamol lagi, biar nggak demam. Oke, Enggak Kak bercanda. Nathaniel. Itu saran dari Kak Nurul ya, Kak Nathaniel. Enggak. Jangan ya, itu bercanda, itu bercanda. Oke, Kak. Kalau saran dari aku biar nggak demam panggung, itu udah sepenuhnya disampaikan sama Kak Tere. Tapi kalau ala aku itu kembali lagi teman-teman berdoa sebelum memulai. Terus kayak sampai ke diri sendiri kalau bisa. Kalau misalnya aku bisa, aku pasti bisa, aku bisa, bisa lolos, aku bisa, aku bisa. Pokoknya begitu. Terus tarik nafas 5 jam, oh 5 menit. Agak-agak bercanda. Oke, sekian. Oke, terima kasih kepada Kak Nurul ya yang telah bertanya nih. Ini ada dari Kak Aisyah Pramudita. Nih untuk Kak Nurul Natasha. Ada 3 pertanyaan nih Kak Nurul. Yang pertama yaitu bagaimana jika seseorang mempunyai gangguan kecemasan nih, apakah dia tetap bisa melakukan public speaking, Kak? Gitu. Yang kedua, jika tidak bisa, lalu bagaimana caranya dia dapat berbicara di depan umum nih, Kak? Yang ketiga, jika bisa, hal apa yang harus dilakukannya, Kak? Kepada Kak Nurul mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Naswa Arasyafiq. Siapa? Dari mana tadi tuh? Bentar, coba baca nih. Oh, Kak Aisyah Pramudita. Sorry. Aku baca ulang dulu. Yang pertama, bisa dibantu baca Kak? Yang moderator. Yang pertama, Oke, enggak usah Kak. aku ulangi Enggak ya, usah. Kak. Enggak usah. Terima kasih. Aku lanjut ya. Yang pertama, jika seseorang mempunyai gangguan speaking, Kak, aku jawab iya. Nah, aku sendiri udah ngerasain yang namanya gangguan kecemasan. Di mana gangguan kecemasan itu efek sampingnya itu benar-benar parah sih. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa handle. Kayak contoh terbesarnya itu pasti kayak gemetaran. Gemetaran hebat, keringat dingin, terus kadang ujung-ujungnya itu pingsan, bisa pingsan. Kalau teman-teman nggak bisa ngehandle teman-teman sendiri apa kecemasan dari teman sendiri. Aku butuh waktu sekitar beberapa bulan ya. Jadi setelah bergabung di ETC, gangguan kecemasan yang aku miliki itu alhamdulillah udah berkurang. Karena benar-benar di ETC itu kita dirangkul ya, terutama sama owner Kak Malik itu ngerangkul kita semua terus ngasih tips kalau misalnya kayak gangguan kecemasan itu bisa sebenarnya dilawan. Bisa. Teman-teman itu bisa menghandle gangguan kecemasan misalnya yang tiba-tiba gugup parah 3 kali gitu loh. Misalnya contoh kecilnya lagi, aku kasih contoh, teman-teman lagi mau diskusi nih dalam kelas, tapi teman-teman orang orang yang sebelumnya nggak pernah ngomong di depan kelas itu sebelum memulai ada baiknya berdoa dulu. Kenapa aku selalu aku ngelakuin hal yang sama berdoa dalam hati terserah teman sendiri aku berdoa apa terus yang kedua ya Allah atau ya Tuhan lancarin segala hal yang ingin aku laksanakan pada hari ini dari aku bangun sampai aku tidur kembali pokoknya di atau pengetahuan yang baru di hari ini dan semoga segala hal-hal buruk dijauhkan daripada diriku dan orang-orang yang berada di sekitarku. Amin. Gitu. Terus
Kalau teman-teman itu memiliki gangguan kecemasan, kalian harus punya teman, harus punya teman minimal satu aja, teman yang bisa ngehandle. Misalnya kayak orang yang punya gangguan kecemasan itu kayak sebenarnya mau ngungkapin banyak hal, tapi karena terkendala, dia nggak punya teman ngomong. Jadi saran aku harus punya teman sih, harus punya teman biar bisa saling sharing gitu. Ya, kayak mau tampil nih, kamu latihan nih sama teman kamu. Tolong dong, bantu aku, besok aku mau tampil gini. Kamu tes ya, apakah penampilan aku untuk besok ini udah perfect atau gimana? Atau ada yang kurang gitu. Sekian dari aku sih sarannya. Mungkin bisa ditambah sama KTR ya, kalau ada yang lebih singkat. Mungkin aku kalau yang lebar. Baik, terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Untuk Kak Teresa, apa mau ditambahkan atau sudah cukup, Kak? Dari aku relax dulu Kak. Kalau ada gangguan kecemasan, dirilekskan dulu, diubah pandangannya dari yang negatif. Kita bayangin hal-hal positif seperti tadi, tepuk tangan yang banyak, tampil keren gitu. Dan juga relaksasi, tarik napas. Lalu bisa juga loncat-loncat. Atau kalau misalnya masih cemas juga, genggam tangannya seperti ini, tapi taruh di samping badan gitu. Atau misalnya masih itu bisa juga tangannya di kepal gitu dan taruh di samping badan gitu. Atau genggam sesuatu Kak, misalnya genggam pena atau apa gitu. Bisa mengurangi kecemasan dan juga jangan lupa untuk latihan dan tulis apa yang mau diucapkan, persiapan, lalu dicoba latihan-latihan untuk membawakan materinya. Oke, terima kasih Kak Teresa. Jadi relaksasi dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa loncat-loncat dulu atau genggam kertas atau genggam pena ya kalau gugup di depan audiens. Kemudian di ini ada pertanyaan dari Kak Nashwa Arsya Fitri. Halo Kak, saya Nashwa Arsya Fitri dari Depok, ITENAS. Izin bertanya nih Kak, mengenai saat beri pertanyaan saya selalu canggung nih saat menjawab, padahal sudah tahu isi jawaban tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Ini untuk pertanyaan untuk Kak Nurul ya, Kak Nurul. Oke, terima kasih Nashwa Ara Syafitri dari Depok atas pertanyaannya. Ulang kembali pertanyaannya itu, kalau misalnya saat diberi pertanyaan, saya selalu canggung untuk menjawab, padahal sudah tahu isi jawaban tersebut. Cara mengatasi kembali lagi, berarti karena Shua belum percaya diri, belum percaya kalau apa yang kakak mau sampaikan itu benar. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kamu tuh karena Shua harus percaya diri sama jawabannya sendiri. Kalau udah merasa benar ya, kenapa sih harus takut? Kenapa harus takut salah? Semua orang pernah salah di muka bumi ini. Bahkan Nabi sendiri itu pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah takut salah untuk berbicara. Karena nggak ada orang yang prosesnya itu instan. Semua itu butuh proses. Jadi kalau misalnya karena sudah lagi merasa gugup, ya kembali lagi. Tarik nafas dulu, terus buang perlahan. Terus mulai. Oke, dimulai dari kata pertama. Gak usah terlalu panjang lebar kayak misalnya kakak mau menyampaikan suatu jawaban. Ya, setelah itu jawabannya yang harus dijelasin yang panjang lebar. Tapi karena kakak Nashwa masih ragu, masih kurang percaya diri sama diri Kak Nashwa sendiri tuh sampaikan secara lantang aja. Cukup satu, dua, satu kalimat aja. Kalimat aja yang mewakili dari pertanyaan tersebut. Apa bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih banyak. Sama.
Baik, terima kasih kepada Kak Nurul yang telah menjawab dan juga Kak Najwa yang telah bertanya. Pertanyaannya bagus banget nih, Kak Najwa. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ya, Kak Nurul dan Kak Teresa. Kak Teresa atau Kak Nurul, bolehkah aku bertanya? Ini terkait dengan pengalaman pribadi aku nih, Kak Nurul. Baru beberapa hari yang lalu, di mana ada teman aku nih, Kak Nurul. Beliau mengajukan diri sebagai pemimpin dalam suatu kelompok. Kemudian, dia dari situ kan kita sudah lihat tuh, kalau dia memiliki kemampuan dan keberanian untuk jadi pemimpin nih, Kak Nurul. Namun, kemudian ada nih dalam perkumpulan tersebut dia mempunyai suara yang lebih lantang dan lebih diikutilah oleh teman-teman yang lain. Jadi bagaimana sih solusinya Kak Nurul sehingga si pemimpin ini tidak kalah suara nih daripada yang bukan pemimpin namun suaranya lebih terdengar jelas Kak Nurul. Bisa diulang Kak, intinya aja. Intinya, Kak Nurul, bagaimana jika seseorang nih telah memimpin suatu perkumpulan, namun dia kalah suara nih sama orang yang lebih bagus nih public speakingnya dalam perkumpulan itu, Kak. Gimana solusinya, Kak? Saingin balik, jangan mau kalah, kan udah jadi pemimpin. Masa sih seorang pemimpin kalah sama anggotanya? Bukan berarti harus unggul dalam hal yang negatif ya, tapi kan kamu udah jadi pemimpin. Kamu harus menunjukkan kalau kamu itu memang layak dicap sebagai seorang pemimpin, layak dicap sebagai seorang leadership. Karena kalau ketuanya sendiri takut, ketuanya sendiri malu, ketuanya sendiri hilang arah, mau dibawa kemana suatu perkumpulan ini? Mau tersesat, mau masuk jurang, enggak kan? Jadi kamu harus, misalnya aku pemimpin, terus ada nih anggota aku yang suaranya lebih, wah, lebih di aku lah sama anggota lain. Aku harus bisa imbangin, tapi ngimbanginnya itu harus apa ya, balance ya, yang menunjukkan sisi atau jati diri kamu sebagai seorang pemimpin. Jangan menjatuhkan, jangan sama sekali menjatuhkan, tapi imbangin dan tunjukkan kalau kamu memang layak dicap sebagai seorang pemimpin. Oke, itu dari aku. Mungkin dari Kak Tere sendiri bisa ditambahin ya. Kalau dari aku belajar dari orang yang menurut kita lebih bagus itu, Kak. Jadi kita bisa belajar dari orang tersebut. Gimana sih caranya supaya bisa jadi dia gitu. Coba tanya tips-tipsnya, belajar dari dia. Dan semoga kita bisa jadi seperti dia bahkan lebih bagus lagi gitu. Lalu yang kedua bisa juga temukan role model gitu. Yang mana yang suaranya lantang, coba kita tiru gitu, Kak, dari aku. Baik, terima kasih Kak Nurul dan Kak Teresa ya atas jawabannya. Dijadikan teman ya Kak Teresa. Baik, tidak terasa ya teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, sebelum menutup acara atau penyerahan sesi sertifikat, mungkin terlebih dahulu kita dengarkan closing statement dari kedua pemateri kita. Eh, Masing-masing waktunya 1 menit ya Kak Teresa dan Kak Nurul. Yang pertama, boleh dari pemateri pertama terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statementnya. Kepada Kak Teresa, kita silahkan. Oke Kak, closing statement dari aku, ilmu ini membuat kita tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak latihan, nggak mempraktekkan ilmu ini, kita nggak akan pernah jadi bisa. Nah, ketika tapi kalau misalnya kita bisa saja, tapi kita nggak sering tampil, kita nggak akan jadi ahli. Jadi ilmu kalau saya kita nggak praktekkan, ya sama aja kita nggak akan bisa juga gitu. Kalau tanpa kita mempraktekkan, jadi harus ada action, take action gitu Kak dari aku. Baik, terima kasih kepada Kak Teresa. Jadi harus ada take action ya Kak, harus ada tindakan. Kemudian kepada Kak Nurul Natasha, dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya Kak Nurul. Kalau dari aku,
kata-kata tanpa aksi itu sama dengan halusinasi. Kembali lagi action. Jangan cuman berbicara, tapi buktiin kalau kamu bisa. Dan jangan pernah berhenti belajar. Belajar dari orang-orang yang udah profesional di bidangnya masing-masing. Jangan pernah merasa unggul, jangan pernah merasa kalau kamu udah hebat. Jangan pernah seperti itu. Harus bersifat seperti padi, runduk. Oke, dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul atas closing statementnya yang sangat luar biasa. Jadi, tetap rendah hati dan tidak pernah merasa unggul dari orang lain ya Kak Nurul. Eh, Wah, teman-teman, karena kita telah mendengarkan closing statement yang sangat luar biasa nih dari kedua narasumber kita, dan juga sangat memotivasi kita, teman-teman. Maka alangkah baiknya jika kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber kita. Kepada Kak Teresa, disilakan untuk terlebih dahulu menerima sertifikatnya. Terima kasih, Kak. Baik, untuk selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Kak Nurul. Kepada Kak Nurul dipersilakan untuk menerima sertifikatnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul yang telah memberikan pemaparan materi terkait cara gitu jago public speaking dalam satu hari. Sungguh materinya sangat bermanfaat dan juga sangat memotivasi kita semua. Kepada Kak Nurul, dipersilahkan untuk menerima sertifikatnya. Oke, Kak, udah diterima, Kak. Baik, terima kasih Kak Nurul. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara dari webinar nasional pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center. Kita telah bersama-sama nih mendengarkan berbagai inspirasi, wawasan, serta pengalaman berharga nih dari para narasumber yang luar biasa. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini tidak hanya menjadi memotivasi untuk terus berkarya, namun juga berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada para narasumber kita pada pagi hari ini atas materinya yang sungguh sangat luar biasa. Baiklah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Di antaranya yaitu ada Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simpul Sedekah, Service Laptop Jogja, PT Ocha Indonesia, Herianas Business Group, Duta Propeti Nusantara, Kipoko, Agri Raya, Eiso Tour dan Travel, Rumah Rumah Kreatif Selaras DC,
Yes Community, dan yang terakhir ada Setara Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner kami, di antaranya ada Rumah Peluang, webinar gratis, seminar gratis, dan lain sebagainya yang senantiasa selalu support kami dalam mencari ilmu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi ya teman-teman. Mohon semua peserta menyalakan kamera. Kita akan abadikan momen ini. Di sini aku akan pandu ya teman-teman. Siapkan senyum terbaik teman-teman. Aku hitung sampai 3 ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide terakhir, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sebagai penutup, kami ingatkan bahwa link presensi akan dibagikan oleh admin melalui kolom chat. Pastikan teman-teman mengisinya untuk mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman. Sampai jumpa di acara ETC berikutnya. Tetap semangat dan selalu ingat jargonnya. ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Untuk teman-teman juga sudah diperbolehkan untuk live dan meninggalkan ruang Zoom ya apabila telah mengisi link presensi dan juga link sertifikatnya. Terus ikuti Link presensi sama keseruan e-certificate. webinar ETC selanjutnya. Happy